Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Di sini kami akan menjelaskan tentang tugas besar dari mata kuliah pembelajaran mesin. Kami dari kelompok 105. Saya Ervan Maulana dengan NIM 130122399. Nama saya Johan Samsor Nebaho dengan NIM 1301 220012. Saya Tio Firman Syakib dengan NIM 13012231163. Di sini kami akan menjelaskan tentang proyek dari tugas besar kami. Pertama, di bab pendahuluan itu ada tentang pembelajaran mesin. Pembelajaran mesin adalah teknologi yang memungkinkan komputer belajar dari data, mengenali pola, dan membuat prediksi tanpa pemrograman eksplisit. Pada laporan ini, kami menggunakan dataset Raisin Binary Classification atau klasifikasi dari tanaman kismis, mulai dari pemilihan dan persiapan data, eksplorasi, serta pemilihan model. Pada slide selanjutnya, kami akan menjelaskan tentang persiapan data, eksplorasi, serta pemilihan model. Jadi yang pertama itu kami mencari permasalahan dari datasetnya. Ditemukan masalahnya yaitu dalam industri pertanian, khususnya dalam proses klasifikasi produk seperti kismis, proses klasifikasi manual seringkali menuai kesalahan. Tidak tidak hanya terpacu dalam visualisasi, jenis kismis harus dilakukan dengan model mesin seperti Besni dan Kesimen, memiliki perbedaan yang bentuk sangat tipis sehingga tidak hanya bisa dilihat dengan visualisasi, sehingga sulit dibedakan. Lalu diperlukan metode yang mampu mengklasifikasi jenis kismis secara akurat dan efisien. Lalu tujuan dari proyek ini adalah untuk menerapkan teknik pembelajaran mesin pada dataset Raisin guna untuk mengklasifikasi jenis kismis. Apakah kismis ini termasuk dari Kesimen atau Bisni berdasarkan fitur-fitur geometris. Proyek ini bertujuan untuk mengeksplorasi berbagai model pembelajaran seperti KNN, decision tree, naive Bayes, serta kita akan menerapkan teknik assemble yaitu stacking. Selanjutnya, lalu pada dataset yang kami pilih yaitu Raisin dataset berisi tentang geometris dari gambar kismis, terdiri dari 9.000 entry dan 8 atribut yang mencakup berbagai informasi penting pada objek gambar seperti luas, panjang subu mayor, panjang subu minor, eksentrisitas, luas konveks, extent atau rasio antara luas objek dengan luas kontak pembatas, perimeter, serta kelas objek. Kolom targetnya yaitu kelas berisi kategori apakah ini termasuk Kesimen atau Besni. Lalu setelah memilih dataset, kami memilih model. Yang pertama itu ada KNN, yaitu digunakan untuk mengklasifikasikan atau memprediksi data berdasarkan kemiripan dengan data yang sudah ada dengan menggunakan model tetangga. Lalu ada decision tree, yaitu algoritma yang digunakan untuk klasifikasi regresi yang bekerja dengan cara membagi data menjadi subset berdasarkan atribut-atribut yang ada. Lalu ada naive Bayes, algoritma klasifikasi yang menggunakan probabilitas untuk memprediksi kategori data dan bersifat independen satu sama lain. Selanjutnya, lalu untuk hasil dan analisa setelah dataset di training ke model akan dijelaskan oleh teman saya Tio. Selanjutnya yaitu hasil dan analisa. Kita mendapat hasil dan analisa sebelum stacking yaitu yang pertama, dengan model KNN diuji dengan 3 nilai, yaitu K5, 3, dan 7. Pada K3 dan K5, akurasi yang dicapai adalah sekitar 86,11%, dengan hasil evaluasi yang cukup seimbang antara precision, recall, dan F1 score. Ketika nilai K ditingkatkan menjadi 7, akurasinya meningkat, yaitu menjadi sebesar 88,33%. Untuk yang kedua yaitu decision tree. Hasil yang ditampilkan adalah metrik evaluasi model decision tree dengan akurasi 81,67%. Untuk kelas 0, precision adalah 0,88 dan recall adalah 0,76. Sedangkan untuk kelas 1, precision adalah 0,77 dan recall adalah 0,88.
Yang tiga yaitu yang terakhir adalah naive Bayes. Dari model ini, hasil yang ditampilkan adalah evaluasi metrik model naive Bayes dengan akurasi 86.67% untuk kelas 0. Precision adalah 0.96 dan recall adalah 0,78. Sedangkan untuk kelas 1, precision adalah 0.80 dan recall adalah 0.96. Selanjutnya untuk setelah stacking akan dijelaskan oleh teman saya Johan. Setelah stacking, yang dimana naive Bayes, KNN, dan decision tree itu hasil setelah menggunakan setting itu menunjukkan peningkatan kinerja yang signifikan. Naive Bayes yang awal memiliki akurasi 8,67 dan setelah stacking mencapai 88,89. Pada KNN akurasi itu 86,11 dan pada decision tree akurasi lebih rendah yaitu 81,67. Selain itu, stacking juga menunjukkan precision, recall, dan F1 score yang lebih seimbang dengan nilai yang lebih tinggi dibandingkan dengan model-model lainnya. Oke, langsung saja kita ke Google Colab untuk melihat hasil kerja kelompok kita. Ini untuk dataset karena udah dijelaskan oleh teman saya, jadi kita nggak perlu untuk melihatnya lagi. Ini untuk import library dan dataset yang dimana kita akan gunakan untuk penelitian ini. Langsung ke EDA, overview itu untuk melihat dataset yang dimana itu ada 8 fitur dan ini describe itu ngelihat count, min 20%, semakin nilai kuartil dari setiap fitur. Ini untuk cek data duplikat, apakah dataset ini memiliki nilai duplikat. Di sini tidak ada. Untuk missing values itu nilai yang 0. Di sini fiturnya juga tidak terdapat nilai 0 dalam dataset. Ini kan target yang dimana targetnya itu kan Caseman sama Besni, di mana Caseman jadi 1 dan Besni itu jadi 0. Ini untuk visualisasi distribusi target yang dimana Besni itu 450 dan Caseman juga 450 yang dimana dataset ini sudah seimbang. Ini untuk memisahkan fitur dan target yang dimana 7 fitur dan 1 target kelas. Lalu cek outlier, ini untuk ngecek apakah ada nilai-nilai yang sangat jauh. Ini visualisasi sebelum di handle outlier, yang dimana handle outlier ini terjadi di pre-processing. Ini setelah di handle outlier, ini juga visualisasi box plot setelah handle outlier, yang dimana nilai-nilai yang outlier ini sudah hilang. Normalisasi dengan z-score untuk memudahkan di dalam data pre-processing, untuk memudahkan mesin untuk belajar. Langsung sampai ke modeling, dia cek dataset. Karena kenapa kita cek dataset? Yang mana ini juga membantu untuk kita split dataset menjadi training dan testing. Kenapa? Dataset awal ini kan dari nomor 1 sampai 450 itu terdiri dari Caseman semua, dan Besni itu dari 450 sampai 900 itu Besni. Jadi kalau kita split dan dataset sebelum diacak, jadi kurang bagus untuk modelnya. Ini untuk visualisasi X-train, Y-train, X-test, Y-test. Lalu lanjut aja ke base model, kita pakai 3 KNN yang sudah dijelaskan oleh teman saya. Ini mana kita menggunakan K3, K5, K7 itu untuk tetangga terdekatnya. Yang K3 itu 0,86, K5 8,6 juga, 0,86,1. Ini 0,883 untuk K7. Decision tree itu akurasi agak lebih rendah, 0,81667. Lalu naive Bayes 0,8667 juga. Nah, kita bakal ke stacking. Stacking tadi base model tadi KNN, decision tree, dan naive Bayes. Kita pakai stacking menggunakan logistic regression. Ini kita bakal pakai logistic regression. Kita import cross validation-nya dulu. Ini kita juga scoringnya pakai akurasi, precision, recall, dan F1. Kita pakai X-train, Y-train untuk melatih model stacking ini. Ini bentuknya range-nya 5, voltnya 5 kali. Lalu rata-ratanya stacking itu kan 0,84, 0,83, 83, 87, dan 0,53. Ini asumsi stack. Nah, setelah stack jadi 0,888. Yang dimana akurasi juga meningkat. Dan precision, recall, dan F1 score ini juga jadi lebih merata. Bisa dilihat dari confusion metricnya. Yang dimana dia bisa Besni yang benar-benar Besni 78, Caseman yang benar Caseman 82. Jadi yang salahnya jadi lebih sedikit untuk di X-test.
Untuk Google Colab-nya segini saja, lalu ke UI-nya. Oke, ini untuk penjelasan dataset. Tidak usah. Ini kita tinggal masukin nilai area major access length dari dataset. Kita contoh milih yang ini. Kita tinggal masukin area ke kolom area sampai ke perimeter. Convex area juga. Extend. Dan terakhir perimeter. Kalau misalnya dari dataset ini, kita akan dapat kelasnya Kesimen. Coba kita prediksi. Ternyata benar, Kesimen. Berarti modelnya benar ini dalam prediksi. Coba untuk ke kelas base nih, kita coba kan agak jauh. Oh, ini udah base nih. Coba kita langsung aja base nih. Tinggal masukin juga sama caranya. Ternyata benar base nih. Jadi untuk sebagai penutup, bentar. Karena udah selesai dari saya, dilanjutkan oleh teman saya. Jadi seperti yang bisa kita lihat, eh kesimpulannya yaitu pada model prediksi yang kami pilih yaitu KNN, Naive Bayes, dan Decision Tree, melakukan stacking dapat meningkatkan akurasi, terutama ketika model yang berdiri sendiri atau berjalan sendiri mendapatkan hasil yang lebih akurat ketika digabungkan dengan stacking itu dengan logistik. Mungkin itu saja yang bisa kami sampaikan tentang tugas besar dari mata kuliah pembelajaran mesin ini. Mohon maaf bila ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.